Halo teman-teman, selamat pagi. Saya Randi Crispinus Ferdinand Sekian dengan NIM 200402-127 dari kelas A Jaringan Telekomunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu topik yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami, Bapak Suherman. Untuk memenuhi tugas saya, topiknya adalah TDM atau Time Division Multiplexing. Baiklah, mari kita mulai. Mengantar Di dunia jaringan telekomunikasi, kita sering menghadapi situasi di mana ada banyak sinyal yang ingin dikirim secara bersamaan, tapi hanya tersedia satu media transmisi, misalnya satu kabel atau satu kanal frekuensi. Nah, disinilah kita pakai teknik yang disebut multiplexing. Apa itu multiplexing? Multiplexing adalah cara untuk menggabungkan beberapa sinyal agar bisa dikirim melalui satu media secara bersamaan tanpa saling ganggu. Salah satu jenis multiplexing adalah TDM, atau bisa disebut Time Division Multiplexing, yang bekerja berdasarkan pembagian waktu. Jadi, tiap sinyal itu diberikan jatah waktu tertentu untuk mengirimkan datanya secara bergantian. Definisi TDM. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Time Division Multiplexing atau TDM ini? TDM adalah teknik multiplexing di mana beberapa sinyal dibagi berdasarkan waktu. Artinya, semua sinyal berbagi satu jalur komunikasi, tetapi dikirim secara bergiliran, sesuai dengan slot waktu yang sudah ditentukan. Setiap sinyal punya jatah waktunya sendiri, yang disebut time slot. Dan pengiriman data dilakukan satu persatu secara cepat dalam urutan bergantian. Karena proses ini berlangsung sangat cepat, pengguna seolah-olah mengakses jalur secara bersamaan. Padahal, sebenarnya mereka cuma menggunakan jalur itu di waktu yang berbeda. Cara kerja TDM. TDM bekerja dengan membagi saluran komunikasi ke dalam slot waktu yang terpisah. Dengan setiap slot, waktu dialokasikan untuk sinyal tertentu. Langkah pertama, sampel sinyal. Sinyal harus terlebih dahulu disampel dan digitalkan untuk mengirimkan sinyal analog melalui saluran komunikasi digital. Laju pengambilan sampel harus setidaknya 2 kali lipat dari komponen frekuensi tertinggi sinyal analog untuk menghindari aliasing. Teorema pengambilan sampel Nyquist-Shannon menyatakan bahwa laju pengambilan sampel harus sama dengan atau lebih besar dari 2 kali lipat lebar pita sinyal yang akan diambil sampelnya. Penggunaan pengambilan sampel Nyquist memastikan bahwa setiap sinyal diambil sampelnya pada frekuensi yang cukup untuk mempresentasikan sinyal analog secara akurat. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya distorsi atau interferensi selama transmisi. Langkah yang kedua itu multiplexing. Setelah sinyal analog diambil sampelnya, sinyal tersebut diubah menjadi sinyal digital dan kemudian dimultiplex menjadi satu aliran data. Aliran data ini dibagi menjadi beberapa frame yang masing-masing dibagi lagi menjadi beberapa slot waktu. Jumlah slot waktu per frame ditentukan oleh jumlah sinyal yang perlu ditransmisikan dan lebar pita yang tersedia. Setiap sinyal dialokasikan slot waktu tertentu dalam setiap frame. Langkah ketiga, sinkronisasi. Sinyal clock mengatur transmisi untuk memastikan bahwa setiap sinyal ditransmisikan dalam slot waktu yang ditentukan. Sinyal clock ini menentukan awal dan akhir setiap slot waktu
dan memastikan bahwa setiap sinyal ditransmisikan pada waktu yang tepat. Langkah keempat, transmisi. Sinyal digital multiplex dikirimkan melalui saluran komunikasi sebagai kabel koaksial atau serat optik. Setiap slot waktu membawa sebagian data untuk sinyal tertentu, dan slot waktu dikirimkan secara berurutan, satu demi satu. Langkah kelima, demultiplexing. Penerima di ujung lain saluran menerima sinyal yang ditransmisikan dan melakukan demultiplexing dengan memisahkan sinyal individual dari seluruh waktu. Sinyal yang dimultiplex ini kemudian dilewatkan melalui konverter digital ke analog dan mengubah sinyal digital kembali menjadi sinyal analog. Langkah ke-6, rekonstruksi. Setelah sinyal dimultiplex dan direkonstruksi, sinyal tersebut diperkuat dan difilter untuk menghilangkan gangguan atau distorsi yang mungkin terjadi selama transmisi. Sinyal yang direkonstruksi ini kemudian tersedia untuk diproses atau ditransmisikan lebih lanjut. Ini merupakan gambar dari alur cara kerja TDM. Jenis-jenis TDM. TDM itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu TDM sinkron atau synchronous TDM, yang kedua TDM statistik atau statistical TDM, yang ketiga TDM asinkron atau asynchronous TDM. Pada TDM sinkron, setiap saluran mendapat slot waktu yang lengkap. Artinya, setiap saluran akan mendapatkan jatah waktu untuk mengirimkan data. Meskipun pada waktu tersebut tidak ada data yang dikirimkan. Sebagai contoh, bayangkan ada 4 saluran. Masing-masing akan mendapatkan giliran waktu yang sudah ditentukan. Bahkan, jika tidak ada data yang perlu dikirimkan. Hal ini menyebabkan slot kosong yang kurang efisien. Berbeda dengan TDM sinkron. Pada TDM statistik, slot waktu yang diberikan hanya jika ada data yang akan dikirimkan. Jadi, hanya saluran yang memiliki data yang akan mengirim pada slot waktu yang tersedia. Metode ini lebih efisien karena tidak ada slot kosong yang terbuang dan hanya saluran yang aktif yang menggunakan bandwidth. Sedangkan pada TDM asinkron, data dikirimkan tanpa pengaturan waktu yang tetap. Setiap saluran bisa mengirimkan data sesuai kebutuhan tanpa mengikuti giliran atau slot waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini membuat TDM asinkron lebih fleksibel karena saluran bisa mengirimkan data kapan saja tergantung pada seberapa banyak data yang tersedia untuk dikirim. Adapun kelebihan-kelebihan dari TDM. TDM memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya banyak digunakan dalam sistem komunikasi, terutama yang bersifat digital. Yang pertama, efisiensi. Karena beberapa sinyal bisa berbagi satu jalur transmisi, maka penggunaan media menjadi jauh lebih hemat dibandingkan jika setiap sinyal punya jalur tersendiri. Yang kedua, TDM relatif lebih mudah diimplementasikan, terutama pada sistem yang sudah sinkron atau terjadwal. Karena pengaturan slot waktunya tetap, tidak perlu logika yang rumit untuk membaginya. Dan yang ketiga adalah TDM ini sangat cocok untuk sistem digital. Seperti pada jaringan telepon digital seperti PCM, karena data digital bisa dipotong dan disusun ulang dengan presisi berdasarkan waktu. TDM sangat efektif di situasi seperti ini. Kekurangan TDM. Meskipun TDM punya banyak kelebihan,
ada juga beberapa kekurangan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pada sinkronus TDM, sistem tetap membagi slot waktu ke setiap saluran secara tetap, meskipun tidak ada data yang dikirim. Hal ini membuat banyak slot waktu menjadi kosong, sehingga kurang efisien. Apalagi kalau sebagian besar saluran sedang tidak aktif. Yang kedua, delay atau penundaan bisa terjadi, terutama saat jumlah data yang dikirim sangat banyak, karena sinyal harus menunggu giliran di slot waktunya masing-masing. Proses pengiriman bisa melambat jika antrian panjang atau kalau sistem tidak dirancang dengan baik. Jadi, meskipun TDM efisien dalam banyak hal, tetap ada batasan yang perlu diperhitungkan tergantung pada jenis penggunaannya. Contoh-contoh aplikasi TDM. Untuk contoh penggunaannya, yang pertama itu adalah beberapa pengguna berbagi printer. Di lingkungan kantor, biasanya satu printer digunakan bersama oleh beberapa pengguna. Untuk menghindari konflik saat beberapa pengguna ini mengirim pekerjaan cetak ke printer secara bersamaan, multiplexing pembagian waktu dapat digunakan. Setiap pekerjaan cetak, pengguna diberi slot waktu tertentu untuk dapat dikirim ke printer. Printer memproses pekerjaan cetak satu persatu sesuai urutan diterima. Selama slot waktu yang dialokasikan, hal ini memungkinkan beberapa pengguna berbagi satu printer tanpa menimbulkan konflik. Contoh yang kedua itu lampu lalu lintas persimpangan. Lampu lalu lintas di persimpangan menggunakan pembagian waktu multiplexing untuk mengatur arus lalu lintas. Setiap arah lalu lintas diberi slot waktu tertentu saat lampu lalu lintasnya berwarna hijau, yang memungkinkan kendaraan di arah tersebut untuk melaju. Arah lainnya memiliki lampu merah selama waktu tersebut, yang mencegah kendaraan tersebut mengganggu arus lalu lintas di arah hijau. Hal ini memudahkan manajemen arus lalu lintas yang efisien di persimpangan. Contoh ketiga itu TV digital. TDM juga digunakan dalam penyiaran TV digital untuk mentransmisikan beberapa saluran melalui satu frekuensi siaran. Dalam sistem ini, setiap saluran TV dikompresi dan digitalkan menjadi aliran sampel digital, dengan setiap sampel mewakili satu piksel gambar. Sampel-sampel ini kemudian disisipkan dan ditransmisikan melalui frekuensi siaran dalam slot waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Penerima TV di ujung lain siaran kemudian menggunakan sampel-sampel ini untuk merekonstruksi gambar TV asli. Dalam semua contoh ini, multiplexing pembagian waktu digunakan untuk memungkinkan beberapa pengguna atau sinyal berbagi satu sumber daya tanpa saling mengganggu. Konflik dapat dihindari dengan mengalokasikan slot waktu tertentu untuk setiap pengguna atau sinyal, dan sumber daya dapat digunakan secara lebih efisien. Kesimpulan, bisa kita simpulkan bahwa time division multiplexing atau TDM adalah teknik yang memungkinkan banyak sinyal berbagi satu media transmisi secara bergiliran berdasarkan waktu. TDM sangat penting karena membantu meningkatkan efisiensi dalam pengiriman data, terutama saat jalur komunikasi terbatas tapi dibutuhkan untuk banyak pengguna atau perangkat. Meskipun teknologinya sudah ada sejak lama, TDM masih digunakan hingga sekarang di berbagai sistem komunikasi modern, seperti jaringan telepon digital, backbone telekomunikasi, dan bahkan komunikasi satelit. Jadi, TDM tetap menjadi bagian penting dari fondasi jaringan telekomunikasi yang kita gunakan setiap hari.
Sebelum saya tutup presentasi ini, saya ingin coba memberikan kuis atau soal dulu ke teman-teman. Setelah membacakan soal, saya akan memberikan jeda untuk teman-teman menjawab sebelum saya kasih jawabannya. Soal yang pertama itu, kalau kita punya beberapa sinyal, tapi cuma satu jalur transmisi, teknik apa yang bisa kita gunakan supaya semua sinyal tetap bisa dikirim? Silakan dijawab terlebih dahulu. Jawaban soal dari pertanyaan nomor satu ini, jawabannya adalah TDM. Soal yang kedua, TDM itu termasuk teknik yang efisien. Karena, silakan dijawab. Jawabannya adalah karena bisa membagi waktu untuk beberapa sinyal dalam satu media. Soal yang ketiga adalah, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan keuntungan dari time division multiplexing? A. Interferensi sinyal lebih sedikit. Pilihan B. Lebih fleksibel. Pilihan C. Kanal penuh dapat digunakan untuk setiap sinyal. Pilihan D. Transfer data cepat. Silakan dijawab. Jawabannya adalah D. Karena waktu yang tersedia untuk transmisi dibagi oleh semua sinyal yang dimodifikasi. TDM tidak cepat jika dibandingkan dengan teknik multiplexing lainnya. Namun, untuk aplikasi seperti telemetri, dengan laju pengambilan sampel yang tinggi, kecepatan TDM ini cukup untuk memenuhi persyaratan. Baiklah, itu tadi presentasi saya tentang topik time division multiplexing atau TDM. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana TDM bekerja, apa kelebihannya, kekurangannya, dan di mana saja teknik ini digunakan dalam dunia nyata. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan semoga materi ini bisa bermanfaat buat kita semua.